Pemirsa, pembahasan selengkapnya mengapa demokrasi Indonesia di 25 tahun reformasi ini masih saja rendah. Apa yang salah sebenarnya? Sudah bersama kami ada Kepala Bakomstra Partai Demokrat yang juga aktivis 98 Herzaki Mahendra Putra dan juga ada peneliti SMRC Saidiman Ahmad. Serta kita masih menunggu tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin untuk tersambung pagi hari ini. Selain itu, Marcel, kita juga sudah mengundang ada beberapa aktivis 98 lain seperti Masinton Pasaribu, Adian Napitupulu dan juga ada Budiman Sujatmiko, namun ketiganya masih belum berkenan hadir. Tapi kita langsung saja kita mulai pagi hari ini. Ya, kita akan sapa Mas Saidiman dan juga Bang Herzaki. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Maksud, Mbak Valen. Pagi, Mas. Baik, kita ke Mas Saidiman terlebih dahulu. Apa data temuan dari SMRC terkait dengan indeks demokrasi Indonesia yang dalam 9 tahun terakhir ini nampak menurun? Memang seperti tadi di pengantar disebutkan bahwa data-data dari beberapa lembaga internasional yang biasa mengukur kinerja demokrasi di seluruh dunia memang menunjukkan prestasi demokrasi kita atau kualitas demokrasi kita mengalami penurunan ya. Tadi disebutkan dari The Economist Intelligence Unit, kita bahkan dari sisi ranking ya itu menurun 2 poin tahun ini dibanding tahun lalu. Walaupun indeks kita sebenarnya tidak berubah ya, 6,71 kalau tidak salah dari skala 1 sampai 10. Kemudian juga dari Freedom House kita memang juga tidak mengalami perubahan yang berarti. Sejak tahun 2013 kita sudah berpindah dari kategori fully democratic country ke partly free, dari fully free menjadi partly free. Itu menurut mereka. Tetapi pertama-tama mungkin kita perlu juga mengkontekskan ini di dalam fenomena umum yang terjadi di dunia. Ada banyak sekali penelitian yang menyebutkan bahwa sekarang ini sedang terjadi apa yang disebut sebagai kemunduran atau kemerosotan demokrasi dalam skala global. Kita bisa menemukan data misalnya dari FIDEM itu menyebut bahwa dari tahun 2011 ke tahun 2021, jumlah negara dengan polarisasi yang mengancam pluralisme dan toleransi di dunia itu bergerak dari 5 ke 32 negara. Baik, Mas Saidiman. Mas Saidiman, tapi yang paling signifikan merosot itu apa sih, Mas? Iya, memang kalau kita lihat dari data-data itu, misalnya dari Freedom House, betul sekali tadi dikatakan bahwa yang dari 2 indikator yang mereka teliti antara political rights dan civil liberties, kita memang mengalami persoalan pada civil liberties. Jadi dari skala 1 sampai 7 misalnya, itu kita ada di angka 4. Dan ini tidak mengalami perubahan dari tahun 2014 sampai sekarang. Kemudian itu juga yang terjadi di menurut penelitian di Economist Intelligence Unit, kita juga punya masalah ya, selain political culture kita juga punya persoalan pada civil liberties, dan itu terjadi sejak tahun 2013-2014 ketika masa peralihan dari pemerintahan Pak SBY ke Joko Widodo. Memang kalau kita lihat di dalam konteks Indonesia, kita memang menyaksikan ada kemerosotan dari sisi civil liberties yang terjadi di akhir-akhir pemerintahan Pak SBY, tetapi ketika masuk pemerintahan Pak Jokowi, persoalan-persoalan civil liberties ini tidak mengalami perbaikan, bahkan semakin memburuk ya. Baik. Misalnya kalau kita lihat ya secara keseluruhan, aspek-aspek kebebasan sipil itu misalnya kebebasan untuk beribadah, kebebasan untuk beragama, ada sejumlah persoalan pada masyarakat kita minoritas, pada kelompok-kelompok minoritas di Indonesia di akhir-akhir pemerintahan Pak SBY. Persoalan-persoalan itu tidak diselesaikan di masa Pak Jokowi, tetapi malah ditambah. Kalau dulu kelompok-kelompok minoritas yang didiskriminasi itu adalah katakanlah kelompok-kelompok minoritas agama, misalnya Ahmadiyah, ada sejumlah gereja yang ditutup, ada komunitas Syiah yang diusir dari kampungnya dan seterusnya. Persoalan semacam ini tidak diselesaikan di masa sekarang, malah bertambah. Jadi tidak semakin baik tapi malah semakin buruk ya, Mas ya?
Ya, Ya, Mas kelompok-kelompok yang Saidiman, didiskriminasi itu bertambah menjadi misalnya katakanlah kelompok-kelompok Oke. yang kritis kepada pemerintah. Ada pembubaran Hizbut Tahrir misalnya, baik. pembubaran FPI. Itu menurut kacamata para peneliti demokrasi itu mengancam kebebasan sipil kita secara umum. Ya, baik. Kita ke Bang Herzaki. Bang, kita mau minta perspektif Anda sebagai aktivis 98. Tadi salah satu yang paling mengalami kemerosotan adalah kebebasan sipil. Apakah kondisi kebebasan sipil sekarang dan juga demokrasi ini sudah sesuai dengan cita-cita yang Anda dan rekan-rekan aktivis perjuangkan dahulu? Kalau kita melihat 25 tahun ini harapannya adalah semakin membaik situasi. Tetapi ternyata saat ini yang kita hadapi sama-sama, kenyataannya adalah penurunan yang sangat-sangat dalam sebenarnya. Kritikan ini kan muncul bukan hanya dari katakanlah dari Indonesia saja atau dari kalangan domestik saja, tetapi jelas berbagai indikator tadi sudah disampaikan dari Economic Intelligence Unit, dari kemudian Freedom House gitu. Ini luar biasa, ini terjadi penurunan yang dalam. Dan kalau kita juga masih ingat, ada beberapa buku penelitian yang teman-teman peneliti di Singapura maupun di Australia itu menunjukkan terjadi ada yang namanya katanya regresi demokrasi. Nah, ini bahasanya. Kalau tadi bicara mengenai freedom itu, kita lihat bahwa yang disebut sebagai flow demokrasi, ya kan, demokrasi yang cacat atau partly free. Indonesia 2006 sampai dengan 2013 di era Pak SBY pernah masuk menjadi negara dengan kategori free atau bebas. Kemudian sampai dengan saat ini kita masih terjerembab ya di negara yang partly free. Dan yang sangat menyedihkannya itu adalah terjadi penurunan yang dalam gitu, bukannya ada perbaikan. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Padahal harapannya dengan adanya reformasi, kita itu mengkoreksi total penyimpangan-penyimpangan yang membuat demokrasi kita itu macet di era Orde Baru. Sangat disayangkan setelah 25 tahun bukannya peningkatan drastis ya. Kita tahu bagaimana Pak B.J. Habibie, Pak Gus Dur, lalu Ibu Mega, dan kemudian Pak SBY itu berupaya benar meletakkan fondasi dasar demokrasi kita. Dan terjadi peningkatan secara signifikan. Tetapi sangat disayangkan, kita punya harapan besar dulu. Ketika Pak Joko Widodo di awal terpilih 2014, melihat sebagai sosok seorang pemimpin sipil, ya melihat jejak rekam sebelumnya, ada harapan demokrasi ini akan tumbuh semakin baik. Tapi kenyataannya ternyata setelah 8 tahun bukan perkembangan yang kita dapatkan, tetapi terjadi penurunan terus-menerus. Tadi ini yang menyedihkannya begini, kalau kita bicara tadi, contoh ya, 2010 angka budaya politik adalah 5,63, ya kan? Tapi di tahun 2022 nilainya menjadi 4,38. Nah, begitu juga bicara mengenai angka kebebasan sipil. 2010 di era Pak SBY itu 7,06. Sedangkan di 2022 ini menjadi 6,18. Nah, ini yang sangat disayangkan. Angka berbicara dan ini kan tidak bisa diintervensi. Ini lembaga-lembaga yang sangat kredibel yang menilai, mengkalkulasi seperti apa indeks demokrasi dari setiap negara di seluruh dunia. Seharusnya ini menjadi catatan. Nah, harapan kami begini sebenarnya, Mbak. Ya, kita hanya punya waktu 1,5 tahun nih pemerintahan yang tersisa. Kami meminta Pak Joko Widodo tidaklah terjebak oleh bisikan-bisikan orang di sekelilingnya yang membuat kemudian beliau bukan meninggalkan legasi yang baik untuk demokrasi. Di antaranya bagaimana Pilpres dan Pileg 2024 ini bisa berjalan demokratis tanpa intervensi, tanpa intimidasi dan tanpa kecurangan. Inilah sebenarnya legasi yang bisa menyelamatkan wajah Bapak Joko Widodo sebagai seorang sang pemimpin yang negarawan gitu. Baik, Bang Herzaki, artinya Anda sepakat bahwa memang situasi demokrasi saat ini menurun kalau dibandingkan dengan 8-9 tahun terakhir. Menurut Anda apa sebetulnya yang menyebabkan hal itu bisa terjadi dan apakah kemudian masih ada cita-cita dari reformasi 98 yang belum tercapai saat ini? Sampai saat ini ya? Ya, kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami Mas Saidiman, Bang Herzaki dan pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Kita masih akan lanjutkan dialog kita pagi hari ini. Ada peneliti SMRC Saidiman Ahmad dan juga ada Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Saya mau ke Bang Herzaki. Bang Herzaki, tadi kita bicara soal penyebabnya apa, kenapa demokrasi kita makin merosot. Tadi Anda juga sebut Presiden harusnya jangan cuma dengar
omongan orang-orang di sekelilingnya saja supaya tidak makin jelek gitu sekarang. Ada penyebab lain tidak kalau dari pengamatan Anda sebagai seorang aktivis? Ya, kalau kami lihat ini tentu terkait dengan pemberantasan korupsi. Kita bisa lihat bagaimana indeks pemberantasan korupsi yang di angka 20 di era Pak SBY tahun 2004 itu berhasil dinaikkan menjadi angka 34. Ada peningkatan 14 poin. Tetapi setelah 8 tahun pemerintahan Joko Widodo ini angkanya hanya stagnan gitu, sempat naik sebelumnya, tetapi di tahun ke-8 ini terjadi penurunan sehingga kembali ke angka 34. Jadi kalau kita bicara 8 tahun ini Pak Joko Widodo ngapain aja gitu. Nah ini yang sangat disayangkan. Kami berharap sebenarnya begini nih ya. Beliau ini tadi lagi-lagi tinggal 1,5 tahun, bagaimana kemudian beliau bisa benar-benar fokus terkait penegakan hukum, terkait dengan demokrasi. Karena kita lihat angka yang rendah ini diantaranya adalah terkait partisipasi dalam konteks pemilu, terkait dengan pemberantasan korupsi. Ini kalau kita bicara mengenai Freedom House. Nah ini yang mesti benar-benar dicermati. Jangan sampai kemudian Bapak Presiden terjebak, katakanlah mohon maaf, emang kekuasaan ini kan candu ya. Apalagi kok dikilik-kilik Pak Joko Widodo, Anda ini tidak ada, mohon maaf gitu, tidak ada yang bisa menggantikan Anda gitu katakanlah gitu. Atau Pak Joko Widodo bahaya ini program-program Anda ini kalau misalnya dipegang oleh orang yang tidak sesuai nantinya akan berantakan. Justru itulah keliru. Mengapa? Karena demokrasi kita yang diperjuangkan di reformasi itu bagaimana rakyat punya partisipasi yang luas. Bukan, mohon maaf, ditentukan oleh segelintir elit belaka. Nah, karena itu beliau nggak perlu khawatir seharusnya siapapun yang akan menggantikan beliau. Selama beliau memberikan ruang yang luas sesuai dengan demokrasi, memberikan fondasi pembangunan yang baik buat ke depannya. Beliau tidak perlu khawatir legasi beliau ini akan hilang atau rusak oleh penerusnya. Yang penting berikan ruang yang sama untuk semua. Jangan ada intervensi, intimidasi, apalagi kecurangan terkait calon-calon yang mungkin beliau tidak inginkan untuk muncul. Nah, ini mesti hati-hati. Jadi yang di-highlight adalah partisipasi masyarakat ini dibuka seluas-luasnya atau tidak di era Jokowi ini. Mas Saidiman, Anda pasti punya datanya di SMRC kalau dari pengamatan Anda dan juga teman-teman peneliti yang lain. Apakah benar selama ini partisipasi publik di masa Jokowi hampir 2 periode selesai ini makin lama makin rendah? Jadi secara umum sebenarnya sebelum sampai ke sana saya ingin mengatakan bahwa memang arah pembangunan dari pemerintahan Pak Jokowi agak-agak berbeda sedikit dengan apa yang dilakukan di masa sebelumnya, di masa Pak SBY. Sekarang ini kalau kita lihat dari berbagai macam pernyataan Pak Jokowi memang fokusnya lebih pada pembangunan ekonomi. Sementara ada kesan bahwa aspek kebebasan, aspek demokrasi misalnya atau aspek kebebasan sipil ya secara lebih khusus itu tidak mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintahan dibanding dengan pembangunan ekonomi. Jadi ada semacam kesan bahwa mereka lebih mendahulukan pembangunan ekonomi dibanding aspek-aspek kebebasan ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua memang tadi saya katakan ada kecenderungan secara global penurunan demokratisasi di seluruh dunia dan ternyata Indonesia tidak bukan perkecualian ya, kita bagian dari penurunan itu Tapi kesimpulannya. partisipasi publik apa memang benar Mas makin lama makin rendah di 2 periode Jokowi ini? Kalau kita lihat di dalam berbagai macam survei yang kita lakukan di Indonesia ya, mulai dari misalnya tren preferensi pada demokrasi, kita memang melihat ada penurunan ya. Kita sempat sangat tinggi ya, 82% yang publik yang menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem politik, sistem pemerintahan terbaik di Indonesia yang seharusnya kita ambil. Itu pada 2019 kita menemukan itu. Sekarang survei terakhir SMRC itu tinggal 71%. Kemudian kepuasan terhadap jalannya demokrasi juga sedikit mengalami penurunan ya, dari 74% di sekitar tahun 2020 atau 2019 menjadi 61% sekarang. Kalau kita lebih spesifik pada aspek kebebasan misalnya, kita tanya kepada publik apakah mereka puas dengan kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia, itu yang puas memang lebih tinggi dibanding yang tidak puas atau kurang puas, tetapi ada penurunan kalau kita bandingkan dengan sebelum 2019.
sebelumnya 79% di 2019 itu publik menyatakan puas dengan Oke. kondisi kebebasan berpendapat. Sekarang ini tinggal sekitar 68%. Yang tidak puas itu naik jadi dari 18% menjadi 27%. Oke. Untuk kebebasan berkumpul atau berserikat itu juga mengalami koreksi ya, dari sekitar 86% di April 2019 sekarang menjadi 82%. Aspek lain misalnya kebebasan untuk mengkritik pemerintah itu juga mengalami kemerosotan ya, dari 69% di April 2019 sekarang 59%. Jadi 2019 ini kalau kita lihat ya dari beberapa aspek kebebasan ini itu menjadi titik penurunan persepsi publik. Mas Saidiman, artinya kan ini masih sangat jauh hasil dari lembaga-lembaga survei dari semangat reformasi itu sendiri untuk partisipasi publik terbuka dengan luas. Apa sebetulnya yang menjadi penyebabnya nilai partisipasi publik ini sangat rendah? Saya kira itu yang pertama. Jadi tadi saya katakan bahwa pemerintahan sekarang ini memang fokusnya pada pembangunan ekonomi, bukan pada menjaga kebebasan sipil atau demokrasi secara umum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang ada gejala sejak tahun 2019 ke sini ya, ada munculnya populisme yang semakin kental, misalnya ada polarisasi yang terjadi di masyarakat. Kemudian ada sejumlah indikasi pelemahan demokrasi yang dilakukan secara sistematis. Katakanlah ada revisi undang-undang KPK di mana keputusan-keputusan penting itu tidak lagi berada di tangan komisioner, tapi ada dewan pengawas ya yang punya power yang lebih besar. Kemudian ada juga upaya dari sejumlah elit memang yang ingin melemahkan demokrasi, misalnya ada ide mengembalikan presiden itu tidak lagi dipilih oleh publik tetapi dipilih oleh MPR. Kemudian ada ide mengenai perpanjangan masa jabatan dan seterusnya. Jadi ini ada banyak aspek yang menyebabkan hal ini. Jadi Mas Saidiman, dari pernyataan Anda bahkan ada sejumlah elit yang mungkin ini tidak sejalan dengan suara dan cita-cita publik. Pertanyaan yang membuat masyarakat mungkin jadi gundah adalah, memangnya kalau membangun ekonomi tidak bisa seiring sejalan dengan membangun demokrasi juga dan tetap menjaga partisipasi publik? Nanti kita akan tanyakan pemirsa bagaimana tanggapan Bang Herzaki terkait dengan hal ini, karena sebentar lagi kita juga akan menjelang pemilu 2024. Jangan kemana-mana, usai jeda. Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan terkait seperempat abad demokrasi atau reformasi yang kemudian bagaimana evaluasinya saat ini. Saya akan tanyakan kepada Bang Herzaki. Bang Zaki, tadi Anda sampaikan bahwa dari transisi pemerintahan Pak SBY ke Pak Jokowi ini kemudian ada poin-poin yang menurun, terutama soal kebebasan sipil. Apa yang kemudian menjadi yang Anda garis bawahi yang kemudian bisa dilakukan oleh sisa masa pemerintahan Pak Jokowi saat ini? Ya, terima kasih Mbak. Pertama saya ingin sampaikan dulu bahwa kalau bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai pembangunan ekonomi, itu seharusnya bisa seiring sejalan gitu. Mengapa? Ya kita bicara pemerintahan Pak SBY saja gitu. Ya Indonesia. Kalau di luar negeri banyak contohnya di berbagai negara, tapi kita ambil yang terdekat di Indonesia. 2004 sampai dengan 2014. Kita bisa cermati bagaimana Pak SBY membuat APBN yang sebelumnya hanya 400 triliun dalam 10 tahun itu bisa meningkat drastis kemampuan anggaran negara kita menjadi 1.800 triliun. Kita bicara mengenai pendapatan per kapita yang awalnya hanya 1.100 menjadi 3.500, 3.600. 3 kali lipat. APBN 4 kali lipat, pendapatan per kapita setiap orang itu 3 kali lipat selama 10 tahun, sedangkan kita tahu tadi juga sudah disampaikan data-data dari baik The Economist Intelligence Unit maupun dari The Freedom House, itu terjadi peningkatan demokrasi yang cukup signifikan di era pemerintahan Bapak SBY. Bahkan tadi berbicara mengenai indeks persepsi korupsi juga terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa ini masalah niatan saja gitu dan masalah konsistensi. Ya, bahwa ekonomi bisa dibangun, demokrasi juga bisa dibangun. Nah, dalam konteks 1,5 tahun terakhir ini, yang kita harapkan bagaimana Bapak Joko Widodo tidak terjerembab ini. Mohon maaf, bagi kami berbahaya sekali. Kenapa? Karena justru sejak 1 atau 2 tahun terakhir, justru orang-orang dekatnya yang menyampaikan narasi-narasi, wacana-wacana yang membuat beliau ini bisa agak menyerong dari demokrasi. Misalnya, mohon maaf, kita pernah bicara ada pembantunya yang bicara mengenai perpanjangan masa jabatan 3 periode, berbicara mengenai perpanjangan masa jabatan menjadi 2 atau 3 tahun. Nah, kita berharap janganlah kemudian, mohon maaf ini,
Bapak Jokowi ini lalu mendengarkan bisikan-bisikan, Pak, udahlah Pak, ini kalau yang menggantikan bukan si A atau si B, ini apa yang Bapak lakukan selama 8 tahun ini menjadi sia-sia. Ini pemikiran yang sangat berbahaya gitu, karena negara kita dibangun atas kedaulatan rakyat, dan kita harus percaya dengan sistem demokrasi, biarkan rakyat memilih pemimpin yang terbaik. Jangan ada upaya jegal-menjegal bahkan sejak dikandidasi. Malah legasi terbaik beliau memastikan pemilu 2024 berjalan dengan demokratis, tanpa intervensi, Jadi ada tanpa kecurangan, bisikan-bisikan tanpa intimidasi. berbahaya ya, Bang Herzaki ya. Ternyata di dalam perpolitikan seperti ini ada bisikan-bisikan berbahaya yang mungkin bisa jadi mendegradasi suara publik. Mas Saidiman dan juga teman-teman peneliti adalah juga bagian dari publik. Butuh partisipasi publik, berarti ada suara peneliti, suara akademisi. Mas Saidiman, apa masukannya, apa solusinya di sisa jabatan ini demokrasi bisa lebih baik lagi? Singkat saja, Mas. Saya kira memang saya setuju tadi bahwa walaupun pemerintahan sekarang lebih fokus kepada pembangunan ekonomi, tetapi jangan lupa bahwa pembangunan ekonomi, keberhasilan satu ekonomi masyarakat itu bukan hanya dari pembangunannya, fokus pada ekonomi itu sendiri, tapi aspek kebebasan sipil itu juga sangat penting di dalam pembangunan ekonomi, dan itu dikemukakan oleh banyak sekali ahli ya, ekonom, ada Daron Acemoglu, ada Amartya Sen yang melihat bahwa kebebasan sipil itu adalah fondasi bagi pembangunan ekonomi. Lalu lagi-lagi kalau misalnya kita bandingkan dengan pemerintahan Pak SBY, pertumbuhan ekonomi di pemerintahan Pak SBY itu sebetulnya lebih tinggi ya, sekitar 5,78% ya rata-rata dari 10 tahun itu dibanding dengan sekarang sekitar 4,12%, 4,12% rata-rata dalam 8 tahun terakhir. Walaupun ada COVID-19 ya tahun 2019 ke sini, tapi saya ingin mengatakan bahwa walaupun cita-cita kita pembangunan ekonomi, aspek kebebasan sipil itu tidak bisa diabaikan, karena itu yang mendorong inovasi, yang mendorong publik bebas mengkritisi, bebas untuk berpartisipasi di dalam pembangunan. Pembangunan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi harus melibatkan seluruh publik. Oke, Mas Saidiman, karena waktu kita juga terbatas pagi hari ini, mudah-mudahan dengan kritik solusi yang kita berikan pagi hari ini didengar pemerintah, didengar Presiden Joko Widodo juga. Terima kasih Mas Saidiman Ahmad, peneliti SMRC. Terima kasih juga Bang Herzaki sudah bergabung. Tapi sayang sekali pemirsa, karena tadi kita menanti Ali Mukhtar Ngabalin untuk bergabung ya Marcel ya bersama kita pagi hari ini, tapi ternyata tidak ada jawaban sampai sekarang. Baik, terima kasih Saidiman Ahmad, terima kasih Herzaki Mahendra Putra sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pagi hari ini. Akhir kata saya Valencia Melvinsi. Dan saya Marcelina Tumundo, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Selamat pagi pemirsa, sampai jumpa.